Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman dan Prof. Diah yang telah menyempatkan hadir pada sesi presentasi pada kelompok 4 tentang materi menyusun matriks IV, yang dimana sebelum berlanjut ke sesi pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas dengan NIM 2308 1020 1053. Saya Ananda Islamia dengan NIM 2308 1020 1060. Baik, berlanjut setelah pemaparan materi, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari matriks IV sendiri, yang dimana matriks IV adalah Matriks IV adalah alat untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dengan pembobotan dan rating. Matriks ini membantu mengukur dampak faktor internal terhadap kinerja bisnis. Hasilnya sering digunakan bersama matriks EV dan SWOT untuk menentukan strategi yang tepat. Skor EV juga menjadi dasar dalam matriks IE untuk merumuskan langkah bisnis yang lebih strategis. Dan dengan kita menggunakan matriks IV ini, perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan agar lebih kompetitif. Yang dimana itu juga matriks IV ini tidak hanya sekedar mengidentifikasi faktor-faktor internal saja ya teman-teman, tetapi juga mengukur nih seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap kinerja perusahaan melalui pembobotan dan pemberian rating. Nah, untuk penerapan matriks IV sendiri dalam strategi bisnis bagi perusahaan itu sering digunakan bersama matriks EV atau External Factor Evaluation dan analisis SWOT untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang posisi strategis perusahaan. Dan juga dengan kita memahami hasil matriks IV tersebut, perusahaan itu dapat menentukan langkah strategis yang lebih tepat untuk meningkatkan daya saing dan memastikan pertumbuhan jangka panjang. Dan juga berlanjut next. Materi selanjutnya yaitu cara menyusun Internal Factor Evaluation atau IFE. Caranya itu ada 5. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi faktor internal apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, faktor internal ini dikategorikan menjadi 2, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan itu aspek-aspek positif apa saja yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, seperti contohnya produk yang berkualitas, teknologi yang canggih, dan distribusi yang luas. Berbanding terbalik dengan faktor kekuatan, faktor kelemahan ini aspek-aspek yang menghambat pertumbuhan perusahaan, contohnya seperti biaya yang tinggi, inovasi yang rendah, dan juga keterbatasan modal. Nah, setelah kita mengidentifikasi faktor internal apa saja yang ada di perusahaan itu, selanjutnya faktor internal itu ditentukan bobotnya dari nilai 0,0 hingga 1,0 sesuai kepentingan faktor tersebut. Semakin penting suatu faktor, maka bobotnya itu semakin tinggi. Jika tidak terlalu penting, nanti juga faktornya tidak terlalu tinggi. Nah, setelah diberikan bobot, itu semua totalnya masing-masing faktor internal itu harus bernilai 1,0. Nah, setelah ditentukan bobot, selanjutnya menentukan rating. Sama dengan menentukan bobot, semakin penting faktor itu, maka ratingnya semakin tinggi. Ratingnya itu ada dari 4 hingga 1. Kalau 4 itu sangat baik, 3 di atas rata-rata, 2 rata-rata, 1 buruk. Nah, selanjutnya menghitung skor tertimbang. Skor tertimbang itu caranya yaitu tadi bobot dikalikan dengan rating. Habis itu ketemulah skor tertimbangnya. Misalnya, contohnya itu misal nanti faktor internal produk berkualitas gitu kan ya, bobotnya 0,1, terus misal ratingnya 2, nanti itu dikalikan 0,1 dikali 2 ketemu skor tertimbangnya. Nah, langkah selanjutnya menjumlahkan seluruh skor tertimbang. Tadi kan faktor internalnya banyak, juga ketemu faktor internalnya banyak. Nah, nanti itu semua skor tertimbangnya itu dijumlah, nanti hasilnya diinterpretasikan sebagai misal kalau lebih dari 2,5, maka perusahaan tersebut kuat. Jika
antara 1,5 hingga 2,5, maka rata-rata kalau misal kurang dari 1,5, maka perusahaan tersebut memiliki banyak kelemahan. Nah, jadi kesimpulannya matriks IFE ini membantu perusahaan memahami kekuatan dan kelemahannya untuk menyusun strategi bisnis yang lebih baik. Contohnya itu ini penerapan matriks IFE di suatu perusahaan. Nah, tadi kan langkah pertama kita menentukan seluruh faktor internal apa saja yang mempengaruhi perusahaan. Ada strength sama weakness. Nah, di sini strength-nya itu ada kualitas produk yang tinggi, teknologi produksi mutakhir, terus jaringan distribusi yang luas. Kalau weakness-nya ini ada biaya produksi hingga manajemen operasional yang kurang optimal. Nah, selanjutnya masing-masing dari faktor internal diberikan bobot dari ini misal kalau semakin penting tadi semakin tinggi bobotnya, ini contohnya kualitas produk yang tinggi itu semakin penting, jadi bobotnya tinggi, yaitu 0,15, ratingnya juga tinggi 4. Habis itu bobot dan rating dikalikan ketemu skor tertimbang. Nah, semua skor tertimbang ini dijumlah ketemu 2,26. Nah, tadi kan kalau misal interpretasi hasilnya itu di atas 2,5, maka perusahaan itu memiliki kekuatan internal yang baik. Nah, kesimpulannya perusahaan itu memiliki kekuatan pada kualitas produk dan teknologi. Ini kan bobotnya dan ratingnya juga paling tinggi. Jadi itu merupakan kekuatan yang paling wow, paling bagus di perusahaan tersebut. Nah, kelemahan dari perusahaan tersebut itu juga harus diperbaiki dengan cara bisa ini dengan meningkatkan inovasi produk, efisiensi biaya produk dan juga diversifikasi pemasok. Baik, berikutnya tentang studi kasus yang dimana kami mengambil dari studi kasus yang ada yang terjadi pada PT Samsung, di mana pada studi kasus ini itu strategi dari PT Samsung sendiri itu dalam menghadapi persaingan di industri elektronik global. Sebagai perusahaan yang multinasional ya pastinya Samsung itu perlu menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi yang terus meningkat. Oleh karena itu, perusahaan harus menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerjanya untuk menentukan strategi bisnis yang tepat. Nah, untuk analisis yang dilakukan oleh perusahaan PT Samsung ini sendiri itu menggunakan matriks IP, EV, IE, dan TOWS untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi strategis perusahaan. Matriks IV matriks IV sendiri itu digunakan untuk menilai faktor internal perusahaan, baik itu kekuatan maupun kelemahan. Hasil analisis menunjukkan skor 2760 yang berarti kondisi internal PT Samsung ini berada di atas rata-rata gitu dan cukup kuat dalam menghadapi persaingan. Sementara itu untuk matriks EV menilai faktor eksternal seperti peluang dan ancaman, skor EV sebesar 2764 menunjukkan bahwa Samsung cukup efektif dalam memanfaatkan peluang pasar dan menghadapi tantangan eksternal gitu teman-teman. Dan analisis matriks IE di sini itu dengan skor IV-nya yang 2760 dan EV-nya itu 2764, posisi Samsung ini dalam matriks IE berada di sel 5, sel V, yang mengindikasi strategi hold and maintain. Strategi ini berarti bahwa perusahaan itu perlu mempertahankan posisinya dengan fokus pada penetrasi pasar dan pengembangan produk. Next. Dan untuk analisis matriks TOWS di sini untuk menyusun strategi yang lebih spesifik itu digunakan matriks TOWS yang mengkombinasikan faktor internal dan eksternal. Hasil analisis menghasilkan beberapa rekomendasi strategi yang perlu diterapkan oleh perusahaan PT Samsung sendiri. Yang pertama ialah yang dari strength opportunity sendiri itu memanfaatkan kekuatan Samsung seperti inovasi teknologi dan brand yang kuat untuk menangkap peluang pasar yang terus berkembang pastinya. Dan WO, weakness opportunities, mengatasi kelemahan dalam efisiensi produksi atau rantai pasokan dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar. Dan ST, strength traits, menggunakan keunggulan kompetitif untuk menghadapi tekanan persaingan dan perubahan teknologi yang cepat. Dan WT, weakness traits, meminimalkan kelemahan dan mengurangi risiko dari ancaman eksternal melalui peningkatan efisiensi dan inovasi produk. Dan akhirnya tuh terjadilah rekomendasi strategi setelah melalui berbagai
analisis yang sudah dilakukan oleh PT Samsung ini sendiri, strategi utama yang direkomendasikan untuk Samsung itu yang pertama ialah penetrasi pasar, yang dimana itu meningkatkan pangsa pasar produk yang ada melalui strategi promosi, distribusi yang lebih luas, dan penyesuaian harga agar lebih kompetitif. Dan juga yang kedua adalah pengembangan produk, mengembangkan inovasi produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berkembang. Nah, dan dengan menerapkan strategi ini, diharapkan PT Samsung itu dapat memperkuat daya saingnya dan terus berkembang di pasar elektronik global yang semakin dinamis. Jadi mungkin next. Next. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi terkait dengan penyusunan matriks IV dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.